Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Jamilun yang kali ini untuk memasukkan materi-materi yang selanjutnya. Dan gimana kabarnya? Baik-baik saja? Semuanya baik, insya Allah semuanya selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum bersiap-siap untuk menerima pelajaran bahasa Indonesia, silakan bersiap-siap untuk mendapatkan materi kali ini. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama agar pelajaran kali ini nanti ilmunya bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni faman waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, untuk selanjutnya anak-anak, ya, marilah kita meneruskan materi pelajaran bahasa Indonesia. Ya, baiklah anak-anak, kita hari ini akan membicarakan tentang struktur pidato. Ya, baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu struktur pidato persuasif. Menelaah struktur pidato persuasif. Kompetensi inti: memahami pengetahuan atau faktual, kontekstual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar, yang termasuk kompetensi dasar: menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, dibantukan tentang indikator. Yang termasuk indikatornya yaitu menelaah struktur pidato persuasif. Tujuan pembelajaran: siswa dapat
1. Menelaah struktur pidato persuasi. Pengertian pidato. Perhatikan, pidato merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapat tanggapan langsung dari pendengar. Orang yang ahli berpidato disebut orator. Termasuk di Indonesia tokoh orator ialah Bung Karno, anak-anak ya. Itu termasuk tokoh orator, orang yang ahli berpidato. Sekarang menelaah. Menelaah berarti mempelajari, menyelidik. Saya ulangi. Menelaah berarti mempelajari, menyelidik, mengkaji, dan memeriksa atau menilik. Menelaah pidato persuasi berarti mengkaji atau meneliti bagian-bagian dalam teks pidato persuasi. Sekarang struktur pidato persuasif. Ya. Struktur pidato persuasif itu ada 3 bagian. Yang pertama pembukaan. Yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Satu, pendahuluan atau pembukaan. Terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, salam pembuka. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan lain sebagainya boleh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun ucapan salam lainnya yang sesuai dengan kondisi saat pidato disampaikan. B. Kata sapaan penghormatan. Biasanya diisi dengan menyebutkan orang yang dianggap paling tinggi jabatannya lebih dahulu, kemudian urut sampai jabatan yang paling bawah. Misalnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat atau yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan yang saya hormati. Tak lupa teman-teman yang berbahagia. Ini tadi adalah salam pembukaan, salam penghormatan. Yang ketiga atau ucapan puji syukur, diisi dengan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya. Contoh, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, yang telah
melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Dua, isi pidato yang merupakan bagian isi anak-anak ini adalah yang terpenting pidato. Bagian yang penting karena mengandung inti dari pidato. Contoh, narkoba dapat menyebar luas dengan cepat layaknya wabah. Tidak hanya orang tua dan dewasa yang terjerumus di dalamnya, tapi juga merambat kepada anak remaja, terutama mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah seharusnya kita sadar untuk menjauhkan diri dari ancaman narkoba, karena hal ini dapat mengganggu efektivitas kerja otak kita sehingga membuat kita tidak fokus belajar dan mematikan kreativitas dalam diri. Kebanyakan orang yang mengkonsumsi narkoba mereka sangat rentan sekali untuk melakukan tindakan yang berunsur kejahatan. Dan sudah seharusnya kita sadar itu adalah berasal dari hasutan setan yang menyebabkan kita tersesat dalam kehidupan yang salah. Hadirin yang saya hormati, jika kita sudah tahu bagaimana bahayanya narkoba, maka janganlah sekali-kali untuk mencoba menggunakan. Jika kita sudah terjebak di dalamnya, maka kehidupan ini sudah terancam suram. Penutup. Jadi marilah kita sebagai putra dan putri bangsa harus bisa membawa tanah air ini lebih maju lagi, lebih cerdas dan lebih beriman. Tanamkan prinsip dalam diri kita masing-masing untuk mengatakan say no to drugs. Demikian, semoga apa yang telah saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya dan hadirin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh teks pidato beserta strukturnya. Tema kerukunan. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa kita lantunkan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena sudah mengangkat kita dari zaman kegelapan ke zaman kebenaran. Isi. Setiap manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin ada seseorang yang mampu hidup sendirian. Di lingkungannya pastinya akan ada campur tangan orang lain dalam kehidupannya.
Oleh sebab itu, kita harus selalu berbuat baik kepada sesama. Hal ini bertujuan agar dapat tercipta sifat rukun antar sesama manusia. Kerukunan tersebut dilakukan kepada saudara, teman, dan tetangga sekitar rumah. Dengan begitu, akan tercipta kerukunan dan tidak mudah terpecah belah hanya karena salah paham. Penutup, cukup sekian pidato tentang kerukunan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sampai di sini saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sekarang tugas di lembaran ya. Lembaran dengan menggunakan tinta biru. Carilah teks pidato di internet tentang pendidikan. Tulislah dengan rapi dan lengkapi dengan strukturnya, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Ya, jadi inti dari pidato itu pembukaan, isi, dan penutup. Tes. Baiklah anak-anak, demikian tadi, itulah tadi yang kita bahas materi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua memahami apa yang telah saya sampaikan. Oleh karena itu, mudah dengan ketekunan kalian mengikuti materi bahasa Indonesia kali ini, semoga apa yang kita peroleh pada hari ini selalu bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansalihi ya rabbal alamin. Selanjutnya saya lupa sekali lagi saya sampaikan, kalian harus selalu belajar dengan tekun, dengan rajin, walaupun dalam pengajaran daring. Namun kalian saya mohon untuk selalu belajar dengan tekun, sehingga apa yang kamu tekun nanti insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, jangan lupa ya, sholat 5 waktu agar kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum.